Ya, selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Alhamdulillah pertemuan kali ini dalam rangka IHT, In-House Training di sekolah kita untuk menerangkan tentang literasi digital yang alhamdulillah pada hari ini narasumber akan disampaikan oleh Pak Ade. Kami persilahkan kepada Pak Ade untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan pengenalan tentang program sekolah penggerak, dan sekarang hari-hari terakhir kita sudah memasuki tentang literasi digital. Sebelum dimulai, seperti biasa tadi sudah biasa dari Bapak dan Ibu ada yang ice breaker, silakan. Siapa yang akan ice breaker dulu? Pada tegang, saya tidak tegang. Kami persilakan. Baik, teman-teman, marilah kita dalam acara ini akan menguji atau melihat motorik kita ya dengan cara mudah saja. Pertama, tekukan tangan tengah ya, jari tengah ditekuk, disatukan tengah tangannya itu ya. Sudah semua. Setelah itu jari jempol, telunjuk, jari tengah dan kelingking disatukan. Telunjuk coba bisakah kita ya beribadah hari ini? Coba gerakan bisa ya Pak ya? Bisa. Motoriknya masih bagus. Sekarang terakhir Pak, tangan yang mana Pak? Yang Bapak Ibu, yaitu jari manis. Coba jari manis, bisakah bergerak sekarang ini? Tidak bisa. Bisa tidak? Tidak. Nah, berarti kalau yang masih bisa, motoriknya masih bagus. Tapi kalau tidak bisa, berarti ya begitulah. Aduh. Udah cukup. Terima kasih. Untuk sekarang, Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tentang literasi digital yang mungkin telah kita kenal sehari-hari dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, saya akan membagikan ya yang ini, Bapak dan Ibu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu semua? Ya, sudah Pak. Ya, sudah. Ada. Kalau sudah ada, ini kita akan membahas tentang literasi digital. Tujuannya apa? Ya, ini tujuannya bisa dilihat di layar. Itu intinya kita bisa mandiri untuk melakukan pembelajaran, intinya untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran. Nah, di sana juga dijelaskan itu tujuan umum, sedangkan tujuan khususnya itu ada 4. Salah satu penggunaan TIK, menjelaskan dampak perkembangan TIK, menjelaskan pentingnya mengelola perangkat dan akun, dan terakhir untuk bisa menggunakan perangkat TIK. Selanjutnya produk apa yang diinginkan setelah kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai kegiatan ini adalah harus mampu mengidentifikasi spesifikasi perangkat pribadi Bapak dan Ibu, baik gawai maupun laptop. Itu yang kedua, mampu menginstalasi aplikasi rumah belajar pada gawai. Dan ketiga, mampu membuat dokumen rencana. Itu produk yang dihasilkan itu setelah selesai kegiatan di HT ini. Lanjut, alur kegiatan itu pembukaan. Alhamdulillah tadi telah dibuka dengan doa, dengan ice break. Yang kedua, mulai dari diri. Yang ketiga, eksplorasi konsep dengan waktu di 10 menit, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan lembaran kerja, dan terakhir penutup. Lalu mulai dari diri. Nah, sekarang mulai dari diri untuk menceritakan pengalaman Bapak dan Ibu dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Mungkin dari Bapak dan Ibu siapa yang akan menyampaikan tentang perkembangan teknologi informasi? Ya, enggak?
yang akan menyampaikan perkembangan teknologi informasi yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Boleh Pak? Ya, mungkin dari Boleh. Ya. Pemanfaatan, silakan. Ya. Saya Pak Bu Haji Atik. Ya, mangga Bu Haji, mangga Bu Haji. mana Bu Haji Nani aja dulu atau. Enggak. Atur nuhun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengalaman saya ya Pak selama ini gitu ya, sejak kita mungkin sama-sama yang dari pengawas ya, menjadi asesor, ditambah dengan masa pandemi, bahwa dalam memanfaatkan perkembangan IT, bahwa IT sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi dengan perkembangan saat ini, apapun sekarang ini, semua pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi, laporan-laporan, jurnal-jurnal itu semua menggunakan TIK. Jadi alhamdulillah dari masa pandemi saat ini mungkin bisa diambil hikmahnya kita untuk belajar lebih banyak tentang aplikasi-aplikasi dan itu menambah pengetahuan secara pribadi, Pak. Terima kasih Bu. Ya itu. Tadi seperti yang dikemukakan, seperti yang dikemukakan oleh Bu Haji tadi, bahwa kita tidak lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, terutama salah satu indikator yang berpengaruh saat ini penggunaan Android atau gawai pada pembelajaran. Nah, menurut pengalaman saya, dari gawai ini bisa dijadikan salah satu buah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada anak, khususnya ini salah satu indikator. Ada tambahan Pak Ade. Ini Ya. Pak Ade, kalau alhamdulillah kalau untuk membuat yang ini yang ketak-ketik ya seperti membuat PowerPoint itu hanya hal-hal yang baru Pak Ade itu yang susah seperti yang sekarang kan membuat YouTube, LMS, Google Meet. Nah yang itu yang baru-baru itu yang susah, makanya tadi juga bingung bagaimana cara membuatnya gitu. Itu cuma Pak Ade, cuma itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roha. Alhamdulillah dari Ibu Widiawati, lalu Pak Sepohan juga Pak Roha telah menyampaikan pendapatnya hampir sama bahwa kita itu sangat membutuhkan dalam saat ini adalah perkembangan TIK dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjutkan dengan slide selanjutnya Pak Bu, eksplorasi konsep di sini. Nah, setelah tadi kita memperoleh diri, maka kita perlu mengenal. Kalau istilah tak kenal, maka tak sayang. Termasuk juga perangkat kita miliki, laptop, gawai, atau hal yang lainnya. Kalau kita tidak mengenalnya, kegunaannya kita akan tadi tidak bisa menggunakannya dengan maksimal. Nah, komponen TIK yang kita miliki ini merupakan unsur alat komunikasi itu. Nah, dalam komunikasi seperti kita ketahui ada pengirim, ada penerima, ada umpan balik, ada media, ada pesan, dan terakhir itu ada gangguan, ya, seperti sekarang juga bahwa kita mengalami beberapa gangguan ini merupakan salah satu unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi tersebut, nah, ada yang termasuk perangkat keras atau perangkat lunak. Yang perangkat keras itu seperti HP dan lain-lain, perangkat lunak seperti WA, dan pesannya berupa teks atau suara atau gambar atau video, ini bisa dilihat. Medianya bisa kabel atau nirkabel. Umpan baliknya itu berupa indikator, misalkan di WA itu ada istilah centang, itu ya ada centang 1, 2 atau centang biru. Selanjutnya, selain itu, selain mengenal perangkat-perangkat yang tadi, kita juga harus mengenal lebih dalam tentang perangkat yang kita miliki. Contohnya di dalam laptop, kita itu mengenal misalkan mengenal Windows 10, apa saja di dalamnya, itu speknya, itu spesifikasinya apa saja, nanti bisa dilihat, dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu. Ada tanda bintang dan Windows, itu Windows, lalu di sana diklik, nah di sana akan muncul tentang RAM atau dan lain-lainnya, itu akan muncul. Begitu juga di dalam Android. Nah, di dalam Android bisa dicek, dilihat, itu ada yang tanda pengaturan itu. Yang oleh kita hal-hal ini biasanya dilewatkan, untuk apa itu
naon cenah eta tanda-tanda itu. Nah, itu biasanya dilewatkan kita langsung saja menggunakannya. Yang sekarang ini sebagai eksplorasi eksplorasi konsep nih. Coba sekarang berikan masing-masing satu contoh gangguan yang dapat dikendalikan dan gangguan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, ini sekarang itu kita eksplorasi bersama-sama tentang contoh gangguan yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Ya, kami persilakan Bapak dan Ibu, kita eksplor saja sekarang. Siapa yang ingin menyampaikan tentang gangguan yang dapat dikendalikan dan gangguan yang tidak dapat dikendalikan? Kami persilakan Bapak Ibu. Ini Pak Ade, Ya. satu saja Pak Ade. Satu saja Pak Sep, satu saja Ya. Pak Sep. Ya. Gangguan yang tidak bisa dikendalikan yang berpengaruh ini salah satu pengalaman dan contoh sekarang ini gangguan alam Pak Ade. Gangguan alam, internet ini tidak bisa koneksi, ini tidak bisa baik, tidak bisa dikendalikan, ini sering keluar saya juga. Yang lainnya? Ya, aliran listrik juga mempengaruhi dengan itu ke internet. Kalau listrik mati, otomatis internet juga tidak jalan gitu. Yang lain ya bisa menambah. Mungkin dari human error ya Pak ya. Bisa juga itu jadi gangguan. Misalnya ini apa? Pemahaman yang kurang dari kita ya, human error harusnya ngeklik ini itu juga gangguan Pak kalau bagi saya. Iya gitu Bu, misalkan dia kemampuan tadi dalam pembahasan IT harusnya pijit A, ya pijit B, seharusnya pijit lanjutkan atau enter atau pijit delete seperti itu ya Bu ya, sering kejadian. Ya, gitu. Fitur-fitur yang ada di itu belum dipahami gitu. Iya, iya. Ya, makanya kita sekarang belajar tentang literasi digital itu selain membaca buku-buku juga gitu, kita pelajari tentang perangkat yang kita miliki. Yang lainnya Bu, Bapak Ibu yang lainnya. Kuota habis Pak. Gangguan yang dapat dikendalikan. Habis. Rusak, laptop bisa diganti. Kalau kuota maksudnya yang kita di ini mungkin ya. Kalau apa kuota masuknya ke dalam yang bisa ditanggulangi. Iya, itu kendala jaringan itu diantaranya ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak kita sering mengalami kendala-kendala seperti itu. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak. Kalau listrik itu, kalau cuaca itu jelas bukan ada di kendali kita, tetapi misalkan ada kekurangan itu, kekurangan misalkan di dalam perangkat, kekurangan sinyal atau yang lainnya bisa diganti dengan yang lain gitu. Tapi kalau cuaca, listrik itu memang tidak bisa kita kendalikan sendiri oleh kita. Ya, lanjut. Nah, sekarang dalam menghadapi dunia yang cepat ini perkembangannya, nah sejauh mana kesiapan kita dalam memanfaatkan TIK ini di bidang pendidikan ini. Ini yang pertama dulu Pak Bu. Sejauh mana kesiapan kita dalam penggunaan TIK ini? Pada dasarnya, kita sudah cukup siap dalam dasar-dasar, tapi pengembangannya perlu dikembangkan, seperti mengelola Word, mengelola Excel. Yang tadi dikatakan tadi Pak itu membuat LMS, membuat piramid, itu cara-caranya itu yang dimau itu. Yang maunya itu cara membuatnya bagaimana, seperti Pak Cecep kan sudah bisa ya membuat grup meeting gitu. Nah, seperti itu. Pak Roha juga Bu Eli yang telah menyampaikan pendapatnya memang seperti itu. Bapak Ibu juga saya juga sama. Ini hal merupakan yang baru. Ya kita sama-sama belajar. Kita sama belajar bahwa belajar ya sedikit-sedikit kita belajar itu. Biasanya belajar dari kesalahan-kesalahan, kita belajar sedikit-sedikit. Insya Allah dengan ketekunan, dengan semangat pantang menyerah, insya Allah hal-hal yang tadi disampaikan Pak Roha, Ibu Eli itu bisa diatasi oleh kita. Kita akan mampu mengenal, setelah mengenal kita akan mampu menggunakannya. Itu kita kenal maka kata sayang itu ya Bu ya, itu seperti itu. Yang kedua itu sudah teknologinya yang sudah dikuasai juga sama, itu sudah bisa ditangkap. Dan terakhir Bu, sekarang Bapak dan Ibu mencoba untuk mengenal perangkat masing-masing baik laptop maupun gawainya. Kami beri waktu ini untuk pengerjaan ini 45 menit ya. Ya ada yang sudah beres ya, alhamdulillah ada yang sudah beres.
Silakan untuk ditampilkan. Oh iya, yang ini yang Pak Cecep ya. Ya, coba. Ya, saya coba. Ya. Ya, ya Pak Cecep ya. Ya, hasilnya seperti itu. Kemampuannya saya coba di tingkat 4. Ya, mudah-mudahan memenuhi. Beberapa yang sudah sedikit dikuasai. Ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Word, Google Sheet, Google Slide, Google Meet sedikit gitu. Itu semua belum semua sempurna dikuasai, hanya sebatas dasar-dasarnya saja, Pak. Sementara tantangan dalam mengoperasikan teknologi, saya merasa tertantang karena setiap fitur atau petunjuk selalu menggunakan bahasa Inggris. Itu yang menjadi tantangan. Bahkan terkadang menyulitkan. Itu mungkin, Pak, yang saya laksanakan, yang saya isi tentang LKS tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep. Mungkin Pak Asep ya, itu ya LK yang satu. Yang satunya lagi Pak Asep sudah ada. Ini komputer yang saya miliki, Pak. Ini perangkat dalamnya atau spesifikasinya, sistem operasionalnya atau Windows 10. Kemudian versi EDSS-nya Windows NT 531. Tipenya 32, yang bit ini 64 bit SL. Kemudian prosesornya Intel Core i3, Pak. RAM-nya 4 GB. Kemudian storage-nya IT 5400 RPM HDD-nya. Itu untuk laptop. Untuk gawainya ini yang kecil, Pak. Sistem operasionalnya 9 Android 9.0. Versi OS-nya WCDMA 2100, RAM-nya 2 GB, storage-nya RAM 32 GB. Barangkali itu yang bisa saya tampilkan. Terima kasih Pak Asep. Berarti Pak Asep sudah mampu dan percaya, saya juga percaya Bapak dan Ibu sudah bisa untuk membuka perangkatnya masing-masing. Perangkat masing-masing tentang tadi yang di laptop maupun yang di gawai. Nah, dengan mengenal tersebut kita bisa menggunakannya, apakah misalkan memasukkan aplikasi atau yang lainnya, apakah laptop kita atau komputer kita itu atau Android kita mampu untuk menampung aplikasi atau tidak. Nah, kalau melihat perangkat Pak Asep itu sudah cukup itu untuk aplikasi-aplikasi yang kita akan hadapi dalam sekolah penggerak itu dengan adanya fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang hubungannya dengan pembelajaran. Yang hubungan dengan pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang kita bahas pada hari ini dalam kegiatan IHT pada hari ini. Pada hari ini kita telah belajar tentang pengenalan IT beserta perangkat-perangkat yang ada di luar atau dan di dalamnya. Juga Bapak dan Ibu sudah mampu dalam membuka akun rumah belajar. Itu rumah belajar, alhamdulillah tadi salah seorang telah menyampaikan hasilnya. Itu saja yang kita bahas sekarang. Insya Allah untuk besok kita akan mempelajari tentang persiapan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menghadapi program sekolah penggerak. Itu saya sampaikan, permohonan maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam suasana pandemi seperti sekarang ini. Kita salam. Amin. Amin. Terima kasih Pak Cecep, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak narasumber yang terhormat, Pak Ade yang telah menyampaikan paparannya. Jelas mudah-mudahan kami dapat melaksanakannya secara baik di sekolah masing-masing. Kita tutup saja acara pertemuan ini pada sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.